Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahya Aditya Saputra dengan nomor induk mahasiswa 0802042595 dengan nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara mendalam dan menganalisis tentang empat pokok akad atau 4 akad pokok dalam fikih muamalah dan beberapa prakteknya di dalam lembaga keuangan syariah, yaitu akad mudharabah, akad musyarakah, akad rohan, dan akad qard. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep-konsep dari 4 akad sesuai atau menurut saya yang saya baca dari TSN MUI, Fatwa MUI, ataupun dari beberapa Al-Quran yang telah saya baca. Yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah sendiri adalah akad kerjasama antara sohibul mal atau pemilik modal dengan pengelola atau mudharib, yang mana keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan di awal atau sesuai nisab, dan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal sendiri, kecuali jika ada kelalaian terhadap pengelola, maka pengelola juga ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dan ini telah didasari oleh Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20 dan fatwa MUI tentang pembiayaan mudharabah. Nah, yang selanjutnya yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah sendiri yaitu akad di mana kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membangun suatu usaha, yang mana seluruh pihak wajib mengeluarkan modal. Untuk keuntungan, maka akan dibagi sesuai kesepakatan di awal atau sesuai nisbah. Sedangkan kerugian akan dihitung sesuai modal awal atau kerugian akan ditanggung oleh semua pihak dan dihitung sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan tadi. Dan ini telah didasari oleh fatwa TSN MUI tentang pembiayaan musyarakah dan Al-Quran surat Shad ayat 24. Nah, sekarang kita telah memasuki ke akad rohan. Akad rohan sendiri yaitu akad penyerahan barang dari nasabah kepada penerima gadai sebagai jaminan atas utang yang telah diterimanya. Barang jaminan ini berfungsi untuk mengikat kepercayaan. Dan ini telah didasari oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 dan fatwa TSN MUI tentang rohan. Nah, selanjutnya yakni akad qard. Akad qard sendiri yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan uang yang telah diterimanya pada waktu yang telah ditentukan atau pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama atau tanpa bunga sedikit pun. Dan ini telah didasari oleh Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11 dan fatwa TSN MUI tentang qard. Nah, ini tadi penjelasan atau konsep-konsep dari 4 akad yang telah saya presentasikan. Nah, adapun persamaan dari akad-akad yang telah saya presentasikan tadi, untuk mudharabah dan musyarakah sendiri, akad ini menggunakan akad tijari yang bersifat syirkah atau profit and loss sharing untuk mencari sebuah keuntungan. Sedangkan qard dan rohan sendiri, ini adalah akad tabarruk atau sosial, yang mana tidak sama sekali bertujuan untuk mengambil keuntungan.
Nah, sekarang kita telah memasuki perbedaan-perbedaan dari keempat akad tersebut. Di sini saya akan berbicara 4 aspek yang membedakan 4 akad ini. Yang pertama yaitu sifat akad. Untuk mudharabah dan musyarakah sendiri, dia menggunakan akad tijari, sedangkan rohan dan qard dia menggunakan akad tabaru atau akad sosial. Nah, untuk yang kedua yaitu kontribusi modal. Untuk akad mudharabah sendiri, modal 100% dari pemilik modal atau sahibul mal. Sedangkan musyarakah modalnya itu dari semua pihak yang mengikuti usaha tersebut. Dan untuk rohan tidak ada modal, sedangkan qard yaitu pinjaman dana murni. Nah, sekarang yang ketiga yaitu pengelolaan usaha. Untuk akad mudharib sendiri, dia diolah oleh mudharib. Sedangkan musyarakah dia diolah bersama ataupun satu pihak saja sesuai kesepakatan. Sedangkan akad rohan dan qard dia tidak ada objek usaha, jadi dia tidak menggunakan pengelola. Nah, yang terakhir yaitu tanggung jawab kerugian. Untuk akad mudharabah sendiri, kerugian finansial nanti itu ditanggung oleh sahibul mal atau pemilik modal. Sedangkan akad musyarakah dia nanti semua pihak itu menanggungnya sesuai modal yang dia berikan di awal, atau semua pihak wajib mengembalikan atau semua pihak wajib menanggung kerugian sesuai modal yang telah diberikan di awal. Untuk rohan sendiri, risiko kerusakan barang dilakukan atau diatur sesuai syariah. Sedangkan qard, nasabah wajib mengembalikan uang secara utuh atau tidak dikurangi atau tidak dilebihi juga. Nah, di sini kita akan berbicara tentang contoh atau praktik di lembaga keuangan syariah yang sesuai syariah atau yang tidak sesuai syariah. Nah, yang pertama ada akad mudharabah. Yang sesuai syariah yaitu contohnya bank syariah memberikan modal kepada pelaku UMKM untuk membuka suatu toko, yang mana disepakati di awal keuntungan akan dibagi 60% itu kepada atau untuk pengelola, sedangkan 40% itu untuk pihak bank atau pemilik modal. Jika toko rugi secara alami atau dibilang toko itu sepi, maka pihak bank akan rugi secara material, dan pihak pengelola mereka akan rugi secara tenaga dan waktu. Dan di sini saya berargumen bahwasanya ini telah memenuhi rukun mudharabah sendiri, yang mana telah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI tentang mudharabah, karena pembagian keuntungan itu bersifat persentase, bukan penetapan nilai di awal. Nah, sedangkan kita berbicara yang tidak sesuai syariah, yaitu bank memberikan modal kepada pelaku UMKM untuk membuka toko nih. Kemudian pihak bank mensyaratkan kepada pelaku UMKM tersebut untuk memberikan keuntungan 2 juta per bulannya. Meskipun toko ini mengalami kerugian ataupun keuntungan, maka pihak bank tetap meminta keuntungan 2 juta per bulan. Nah, di sini saya berargumen bahwasanya ini belum sesuai syariah karena menyalahi
esensi mudharabah, yang mana menetapkan nominal di awal dan tidak menggunakan sistem persentase atau sistem kesepakatan persentase di awal. Nah, akad yang selanjutnya yaitu akad musyarakah, di mana nasabah dan bank syariah mereka kongsi dan masing-masing mengeluarkan 50% untuk modal. Ini untuk pembangunan perumahan. Dan keuntungan nanti akan dibagi sesuai kesepakatan di awal atau sesuai nisbah, dan kerugian akan dibagi rata bukan dibagi rata, maka kerugian akan dibagi sesuai modal yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang mengikuti suatu usaha tersebut. Nah, di sini saya berargumen bahwasanya ini telah menggunakan atau telah sesuai syariah, karena dalam fatwa MUI tentang musyarakah, tentang pembiayaan musyarakah, ditegaskan bahwa kerugian ditanggung proporsional sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan. Nah, sekarang yang tidak sesuai syariah yaitu dalam kongsi modal 50/50 tadi, ketika mengalami kerugian, maka 100% itu ditanggung oleh nasabah. Ini belum sesuai dengan syariah. Saya berargumen bahwasanya ini belum sesuai dengan syariah atau belum sesuai dengan akad musyarakah yang baik, karena semuanya atau semua kerugian ditanggung oleh nasabah atau oleh satu pihak tanpa ada kelalaian dari pihak tersebut. Nah, untuk akad yang ketiga yaitu akad rohen, yang mana dalam praktik yang sesuai syariah yaitu nasabah menggadaikan emas di pegadaian syariah untuk mendapatkan pinjaman uang. Kemudian pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas berdasarkan berat emas dan biaya real penyimpanan menggunakan akad ijarah. Di sini saya berargumen bahwasanya ini telah sesuai fatwa MUI. Karena biaya penitipan ujrah tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman uang, melainkan pada karakteristik barang jaminan sehingga terhindar dari riba. Sedangkan praktik yang tidak sesuai syariah yaitu seseorang meminjamkan uang 10 juta dengan jaminan sertifikat tanah. Kemudian tanah tersebut ditanami padi dan hasil dari padi tersebut diambil seluruhnya dan tidak memotong utang si peminjam. Di sini saya berargumen bahwasanya ini adalah haram sesuai kaidah fikih, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi kreditor adalah riba. Pemanfaatan barang jaminan secara sepihak tanpa kompensasi adalah riba. Untuk akad yang terakhir yaitu akad qard, yang mana praktik yang sesuai syariahnya, bank syariah memberikan dana talangan haji kepada nasabah yang memerlukan dana darurat. Saat jatuh tempo, nasabah wajib mengembalikan uang dengan jumlah yang sama. Kemudian nasabah boleh memberikan hadiah atau hibah di akhir secara sukarela tanpa ada janji di awal. Nah, di sini saya berargumentasi bahwasanya ini telah sesuai dengan fatwa MUI, yang mana qard adalah akad non-profit. Pengembalian tidak boleh disyaratkan ada kelebihan. Sedangkan praktik yang tidak sesuai syariah yaitu bank memberikan pinjaman qard sebesar 5 juta. Namun di dalam akad tertulis nasabah wajib mengembalikan sebesar 5,5 juta sebagai biaya administrasi yang dihitung persentase dari pokok pinjaman. Nah, di sini saya berargumentasi bahwasanya tambahan yang dipersyaratkan di awal atas akad pinjaman uang adalah riba jahiliyah.
yang tidak sesuai dengan fatwa MUI atau yang tidak sesuai dengan ilmu fikih. Sebagai kesimpulan, implementasi akad mudharabah, musyarakah, rohn, dan qard di lembaga keuangan syariah harus dijaga ketat agar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pembedaan yang jelas antara akad komersial atau akad tijari dan akad sosial atau akad tabarruk menjadi kunci agar praktik perbankan kita terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Di sini saya mengambil dari beberapa referensi, yaitu pada kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, kemudian buku Fikih Muamalah kontemporer, serta fatwa DSN MUI. Demikian presentasi ujian akhir semester Fikih Muamalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.